Saudara sekalian, Salam. di bahasa Indonesia judul pelajaran kita malam ini Menangis dan meratapi. Oh, sudah itu, Pak. itu Oh, sudah sudah ya. Nah, ke-11. Persiapan untuk penuaian. Untuk getting ready for the harvest, bersedia untuk penyambutan. Di Alkitab harvest menggambarkan apa? Kalian. Harvest menggambarkan ya, akhir daripada sejarah dunia ini. Makanya Yesus digambarkan waktu datang memegang apa? Sabit. Sabit. Tahun 1966 waktu itu saya intern di Jalan Tamrin. Mentor saya pendeta Pangeran Sipompo. Jadi kita duduk rencanakan ceramah, bikin handbills. Di handbills itu kita kasih gambar Yesus datang pegang apa? Sabit. Sabit. Nah, tahun 66 itu masalah komunis kan sangat peka, PKI. masih peka sekali Iya. tahun 66. Jadi datanglah panggilan dari kantor polisi yang kita utus pendeta Lauran, berjam-jam diinterogasi. Wah, ini apa ini maksudnya? Yesus di awan kok tangannya pegang apa? Sabit. Sabit itu Arif. lambang siapa itu? PKI. Ya, tapi jadi berkat juga karena Om Boran dikasih kesempatan untuk terangkan kan. Jadi waktu itu dia terangkanlah tentang sejarah dunia. Harvest atau penuaian menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada satu kata yang saudara-saudara harus ketahui dalam bahasa Greka, parousia. Ini adalah istilah yang teknikal seperti Maranatha, yang harus saudara ketahui juga protevangelium, ditambah sekarang parousia. Parousia ini tadinya mempunyai secular connotation, karena kalau zaman itu disebut parousia itu artinya kedatangan daripada seorang raja atau pembesar. Jadi kalau pembesar datang, kedatangannya itu disebut parousia. Nah, penulis Perjanjian Baru meminjam istilah ini lalu di-apply kepada kedatangan Yesus. Parousia. Parousia adalah the arrival of a king or dignitary. Dan bila mana seorang pembesar turba mengunjungi daerah-daerah
orang yang akan dikunjungi, daerah yang akan dikunjungi itu biasanya bikin apa? Persiapan. Apa yang disiapkan? Banyak. Jalan-jalan. Yang pertama adalah jalan-jalan dibereskan. Yang berlobang diuruk. Pendeknya dibikin supaya pembesar yang datang itu perjalanannya jadi apa? Lancar. Saya sudah pernah ceritakan waktu Pangeran Philip dari negeri Belanda berkunjung. Pangeran Bernard dari Belanda berkunjung ke Indonesia. Dia ditanya, dia punya hobi ini apa? Kuda. Dia paling suka kuda. Jadi yang dekat yang ada kuda adalah di Bandung, di Kavleri, persis di samping Unai. Unai, ya, saya tahu. Kalau kuda ini gede-gede. Kuda memang Kavleri. Cuma jalanan dari Jalan Potong ke Unai rusak luar biasa kena hujan. Langsung ya diperbaiki. Semuanya diperbaiki. Hanya untuk siapa? Pangeran Bernard. Supaya dia punya perjalanan mulus. Jadi begitulah. Jalan-jalan diperbaiki, jendela-jendela warung dibersihkan, bunga-bunga ditanam, crime prevention increase, mencegah jangan sampai terjadi kejahatan itu dilaksanakan. Jadi segala usaha dijalankan untuk memastikan tempat yang akan dikunjungi itu sempurna pada waktu pembesar itu datang. Jadi kesemuanya ini di-apply kepada kedatangan Yesus. Bagaimana persiapan itu dilakukan? Itu diterangkan dalam Alkitab. Jack, baca introduction paragraf terakhir. Tetapi bagaimana kita membuat persiapan seperti itu ketika kita tidak mengetahui hari dan saatnya? Nah, itu dia. Apakah artinya menjadi sabar dan meneguhkan hati kita? Bagaimanakah hal ini berhubungan dengan ide hujan musim gugur dan hujan musim semi? Meskipun dalam ayat pekan ini konteksnya adalah tentang akhir zaman, pekabaran mendasarnya juga relevan kepada umat percaya di segala waktu. Sepanjang sejarah dan bahkan dalam hidup kita sekarang ini, kita menghadapi pencobaan dan penderitaan yang mengajak kita untuk berdiri teguh di dalam iman, seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi, walaupun kita tidak tahu kapan Yesus akan datang, tapi Alkitab pasti tahu sudah dekat di ambang pintu. Jadi kalau soal kapan datang itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah mempersiapkan kedatangannya, mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Di pelajaran yang berikutnya hari Minggu
ini sudah sering kita ulang-ulangi, tapi untuk menyegarkan ingatan kita tidak salah kalau kita ulangi. Waiting for the rain. Nomor satunya taruh aja comparison. Comparison antara early rain dengan later rain. Nabi-nabi perjanjian lama seperti Joel misalkan menggunakan musim hujan untuk menggambarkan soal rohani yang dikaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka gunakan istilah hujan awal dan hujan akhir, early and later rain. Kalau early rain, hujan awal, itu jatuhnya sekitar Oktober, November. Itu adalah hujan awal. Untuk apa kegunaan hujan awal? Apa yang dibuat oleh hujan awal? Menggemburkan tanah, Moistens the ground. Jadi tanahnya menjadi apa? gembur, Basah. Ya. Karena itu adalah untuk persiapan penanaman. Waktu itulah planting and germination dilakukan. Dan itu oleh Rasul Petrus waktu dia khotbah pada hari Pentakosta, dia mengacu kepada hujan awal. Jadi early rain itu partly digenapi pada waktu Pentakosta. Nah, yang kita tunggu sekarang adalah apa? later Later rain. Yang di sana jatuhnya pada bulan Maret atau April. Apa fungsi daripada later rain? Untuk ripens, mematangkan crops gandum dan buah-buah yang lainnya. Karena itu mengartikan harvest sudah sangat dekat. Dan itu akan digenapi di zaman siapa? Di zaman kita, just before the coming of Christ, just before the parousia. Jadi Rasul Petrus mengapply early rain kepada hari Pentakosta. Kemudian ada kutipan yang kita mesti baca. Hari Minggu, Jack, paragraf ketiga. Berdasarkan gambaran hujan awal dan hujan akhir yang jatuh di daerah timur pada saat penyemaian dan penuaian, Nabi-Nabi Ibrani menubuatkan pemberian karunia rohani dalam ukuran yang luar biasa ke atas gereja Allah. Pencurahan roh di zaman rasul-rasul adalah permulaan hujan awal, dan kejayaannya adalah hasilnya, tetapi menjelang berakhirnya penutupan penuaian dunia,
Pemberian istimewa karunia roh telah dijanjikan untuk menyiapkan gereja bagi kedatangan anak manusia. Pencurahan roh ini sama seperti datangnya hujan akhir. Dan untuk kuasa tambahan, umat Kristen harus memanjatkan permohonan kepada mereka kepada pemilik panen pada waktu hujan akhir. Jadi kecurahan roh pada hari Pentakosta adalah awal daripada hujan awal. Dan hasilnya bagaimana? And glorious was the result. Tapi bila mana hujan akhir nanti turun, hasilnya akan bagaimana? Akan lebih dahsyat lagi. Coba kita buka sekarang Matius 13 ayat 39. Dek, tolong baca please. Matius 13 ayat 39. Matius 13 ayat 39. 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesalkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan itu. Bandingkan dengan Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi Yesus menggambarkan the end of the world sebagai harvest, masa penuaian. Begitu juga di dalam Injil Markus, sama gambarannya dengan yang digambarkan oleh Yakobus di pasal 5 ayat yang ke-7. Hujan awal yang disusul dengan hujan akhir, dan hujan akhir akan turun jauh lebih lebat daripada hujan awal. Lalu disinggung di sini tentang gandum dan apa? Lalang. Dan lalang. Hati-hati kalau kita mencoba mencabut apa? Lalang. Lalang. Karena bisa-bisa yang kita cabut adalah Gandum. gandum. Pada waktu pegawai itu menawarkan, apakah boleh saya cabut
lalang-lalangnya, majikannya katakan apa? Jangan. Mengapa? Sampai tercabut. Jangan-jangan waktu kamu mau cabut lalang, yang kecabut adalah apa? Kandung. Biarlah keduanya bertumbuh sampai kapan? Sampai pengolahan. Waktu itu akan ketahuan, dengan melihat saja akan ketahuan mana yang gandum, mana yang lalang. Nah, ayat-ayat ini biasanya dipakai untuk nasihat dengan apa? Jangan menghakimi orang lain. Karena kita tidak mengetahui segala sesuatu tentang seseorang, apalagi motifnya. Yesus katakan tunggu sampai akhir zaman. Waktu itu akan kelihatan mana gandum, mana lalang. Di lain pihak ada orang yang mengatakan, karena itu hati-hati kita mendisiplin orang. Jangan-jangan yang kita anggap lalang padahal itu gandum. Nah, disinilah pelajaran tentang judgment dengan discernment masuk. Kalau judgment biasanya kritikal, motifnya menjatuhkan, itu harus kita jauhkan. Kita menjudge orang dengan menjadikan diri kita sebagai standar, itu jangan kita lakukan. Tapi yang satu lagi, spiritual discernment, itu dianjurkan. Waktu Yesus punya surat ditulis ke sidang Laodikia, belilah daripadaku apa? Emas, salep mata dan baju putih, jubah putih. Emas melambangkan iman yang sudah teruji dalam api. Kain putih melambangkan tabiat Kristus. Salep mata melambangkan apa? Kesanggupan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, ini tidak mudah. Mengapa? Karena seringkali garis demarkasi yang memisahkan mana yang benar, mana yang salah begitu kabur, sehingga kita menghadapi bukan black and white issue, tapi kita menghadapi gray area. Nah, di sini kita harus sangat sensitif, harus peka, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau hati nurani kita selalu ditajamkan oleh Roh Kudus. Hujan akhir sedang turun, tapi banyak orang tidak bersedia untuk menerimanya, sehingga kerohaniannya tetap kering kerontang. Alkitab katakan seperti apa? Apa gambaran dalam Alkitab? Kerohanian itu seringkali kering kerontang seperti padang gurun di mana? Di mana? Di Gilboa. Gilboa itu ada satu padang pasir yang benar-benar tidak ada duanya, kering kerontang. Alkitab menggunakan Gilboa.
Kalau balsem dari mana? Dari Yang Gideon. bukan. dari Semua apa? Bisa Yang di sana diminum ada tapi Gilead. Gilead. lagi termasuk Gilead. Kalau emas dari istilah-istilah Alkitab yang harus biasa. Baik, hari Senin. How near is near. Yang disebut dekat itu berapa dekat? sangat dekat. Nah, di sini waktu kedatangan Kristus itu Sudah dekat. merupakan ladang subur bagi si pengeritik, si pengolok. Siapa dalam Alkitab yang menyebut tentang pengolok? Petrus. Ayatnya di mana? Dua Petrus pasal 3, dek. 2 Petrus pasal 3. Ayat 1 mulai sampai ayat yang keempat. Tiga. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini technical termnya apa? Pengolok-pengolok itu mengatakan dari dulu sudah disebut mau datang, tapi tidak datang-datang. Semua hal berlangsung sama seperti pada waktu awal penciptaan. Technical termnya untuk pengolok ini apa? Uniformism. Inilah kelompok orang yang menganut faham sirkular, bahwa waktu itu adalah seperti sebuah circle, lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir dari sejarah dunia ini. Dan kalau saudara perhatikan dalam pengalaman kita, scoffer pengolok ini bukan cuma ada hanya pada zaman Petrus. Di zaman kita juga sudah apa? Sering bermunculan. Ada yang mengatakan
sejak kita masih kecil kita sudah dengar itu berita Yesus mau datang. Sekarang kita so opa, so punya cucu, tapi tidak datang-datang. Alkitab bilang sudah dekat. Nah, makanya ada pertanyaan, how near It's near. is near? Kalau sudah pelajari rasul-rasul, mereka itu mengharapkan Yesus datang kapan? Di zaman mereka. Di zaman mereka. Waktu pertama kali dinyatakan bahwa Juru Selamat akan datang, Mesias akan datang, dalam Kejadian 3:15, segera sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Hawa berpikir waktu Kain lahir, dia pikir oh, inilah Juru Selamat. Makanya dia gendong, dia belai, dia cium, dia jaga baik-baik. Dia pikir inilah Juru Selamat. Padahal dialah pembunuh pertama. Berapa lama akhirnya umat Tuhan melihat kenyataan dari Kejadian 3:15? 4.000 tahun. 4.000 tahun. Nah, kalau saudara renungkan 4.000 tahun mereka tunggu. Kita baru berapa lama? 2.000. Tapi kalau kita melihat dan memperbandingkan situasi dunia kita sekarang dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, saya pribadi merasa kita tidak akan sampai tunggu 4.000. Saya tidak tahu exactly kapan Yesus datang, tapi kalau melihat tanda-tanda dalam Alkitab, kita bandingkan dengan berita di surat kabar, di televisi, radio, saya punya keyakinan tidak sampai nunggu 3.000 tahun. Sudah sangat dekat. Apalagi kalau melihat gerakan dari Vatikan, kita bandingkan dengan Matius 24 ayat 15. Karena kalau sudah pelajari Matius 24, ada tanda yang bukan tanda. Ada tanda yang benar-benar tanda. Paling sedikit ada 2. 1, Matius 24 ayat 44. Yang kedua, Matius 24 ayat 15. Matius 24 ayat 44 katakan apa? Itu ayat yang populer, ayat yang Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 15. Matius 24. Jadi apabila kamu melihat ayat yang ke
30 kali. Bukan. 14. Di ayat 14. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu bahwa baru tiba kesudahannya. Then the end will come. Then the end will come. Lalu ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di penganginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Baik. Kemudian yang benar-benar tanda adalah yang mana? Kedatangan Yesus kedua kali itu Ya. sendiri. Betul, kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Lalu apa yang ditekankan di Matius 24? Apa yang diulang-ulangi Yesus di Matius 24? Waktu murid-murid minta diberitahu tanda kedatangannya, Yesus menjawab dengan mengatakan apa? Hati-hati, Hati-hati, jangan sampai kamu tertipu. Kelihatannya main burden of Jesus adalah hati-hati, jangan sampai kamu tertipu. Berapa kali diulangi di Matius 24? Paling sedikit 4 kali. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Kemudian sehubungan dengan hal ini ada nasihat dari Yakobus di Yakobus pasal 5 ayat 8. Dek baca kembali Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Harus apa? Meneguhkan hatimu. Bahasa Inggrisnya establish Your heart. your heart. Establish artinya apa? Kokoh, teguh. Fix firmly. Strengthen. That you cannot be moved. Jadi walaupun banyak cemoohan, banyak ejekan dan olokan, Yakobus katakan apa? Strengthen your heart. Teguhkan imanmu. Teguhkan hatimu. Kalau istilah Paulus yang senada dengan Yakobus 5 ayat 8 bunyinya gimana? Coba buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ya, Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri gimana? Teguh, Berdiri teguh, jangan Goyah. goyah. bantu pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Dr. Lukas punya catatan, waktu murid-murid tanya Yesus, apakah sekarang kamu dirikan kerajaanmu? Persis waktu Yesus mau berangkat tinggalkan mereka. Di situ Yesus sepertinya kedengaran marah. Soal waktu, that is none of your business. Jangan lagi bicara soal waktu. Yang penting kamu akan beroleh Roh suci. kuasa. Kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi Saksi. saksi. Itu yang penting. Yakobus 5 ayat 8 juga bunyinya demikian. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga demikian. Don't worry about time. Soal waktu itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah siapkan hati kita untuk terima Roh Kudus supaya punya kuasa untuk menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Itu adalah inti daripada hari Senin. Di hari Selasa, grumbling, groaning, growing. Bahasa Inggrisnya apa? Bersungut, merintih, dan bertumbuh. Baik, Roh Nubuat mengabarkan kepada kita bahwa ancaman yang paling berbahaya yang kena kepada Israel dahulu kala dari mana? Dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Dari dalam. Rasul Paulus mengatakan waktu dia meninggalkan Efesus, Paulus katakan apa di Kisah 20 ayat 29, maka serigala-serigala itu akan timbul dari mana? Dari dalam. Dari antara kamu. Serigala itu sangat luas dan tidak akan menyayangi kawanan domba. Jadi baik Alkitab dikuatkan oleh Roh Nubuat bahwa ancaman yang paling berbahaya justru datang dari mana? Dari dalam. Serigala akan timbul dari antara kamu. Coba kita baca Jack hari Selasa paragraf pertama. Kapankah kedatangan kedua kali itu? Mengapa kita masih di sini? Tidak mengherankan bahwa sekarang di abad ke-21 kita memiliki orang-orang yang bimbang, pengejek-pengejek. Dalam sejarah gereja, ini bukanlah hal yang baru. Bahaya paling mengancam bagi Israel sepanjang sejarah bukan dari musuh mereka, tetapi dari dalam barisan mereka dan dari dalam hati mereka sendiri. Juga saat kedatangan Tuhan yang mendekat, jauh lebih besar kekhawatiran dari dalam ketimbang dari luar. Ketidakpercayaan dimanjakan, keraguan-raguan dinyatakan, kegelapan disenangi, mendorong hadirnya malaikat-malaikat jahat, serta membukakan jalan bagi tercapainya rencana-rencana setan. Itu terdapat dalam buku Last Day Events halaman 156. Itu adalah problemnya yang kita akan hadapi. Dan berulang kali sudah terjadi.
Lalu solusinya apa? Solusinya terdapat dalam paragraf berikutnya. Baca aja. Itulah sebabnya Yakobus 5 ayat 9 mengamarkan kita, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Yang di bawah. Oh, yang di bawah. Dari apa yang sudah kita baca sebelumnya dalam surat ini, tampaknya ada tantangan yang serius di antara umat percaya, termasuk pilih kasih, prasangka jahat, iri hati, pertengkaran, dan keduniawian. Dengan konsisten, Yakobus mengarahkan kita kepada solusi bagi masalah-masalah ini. Jadi tadi problemnya disebut, sekarang solusinya apa? Iman, Iman. firman yang tertanam, melihat kepada hukum yang memerdekakan, hati yang tidak terbagi, dan hikmat yang baik, kasih karunia, tangan yang tahir, dan hati yang bersih. Ia juga menegaskan bahwa akan ada ekspresi lahiriah sebagai hasil pekerjaan Allah dalam hati, termasuk mengunjungi mereka yang menderita dan dilupakan, menunjukkan belas kasihan, dan menabur kedamaian, bukannya perselisihan. Pada akhirnya kita bertanggung jawab kepada Allah, seorang yang kepada siapa kita bertanggung jawab adalah Tuhan yang adalah hakim dan yang memberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi baik masalahnya, baik pemecahannya disuguhkan oleh Yakobus dalam tulisannya. Solusinya kita harus punya iman, lalu firman Tuhan harus tertanam di dalam diri kita, hukum yang memerdekakan, single-mindedness, wisdom, grace, clean hand, dan pure heart. Jangan lupa last day event 156. Coba berikan contoh di Israel tentang apa yang dalam Alkitab tadi disebutkan. The most dangerous threat to Israel throughout its history came not from their enemies, but from within their own rank. Sebutkan. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Itu ada 4. Yang satunya siapa? Biasanya kita hanya sebut Korah, Datan, Abiram, itu betul. Tapi ada satu yang jangan selalu lupakan. Siapa? Korah, Datan, Abiram. Satu lagi. Korah, Datan, Abiram. Hanya 2 huruf. Ai. Bukan Ai nama tempat. Umumnya orang Advent kalau ditanya pemberontakan itu hanya 3. Saya punya cara menghafal sendiri supaya jangan lupa. Yang dia simpan itu Oh, itu akan akan. Itu peristiwa lain. peristiwa lain. Dek 2 huruf.
Apa? Saya nggak tahu kenapa orang Advent sebut hanya 3 padahal 4. Saya buka bilangan 18 ayat 1. Berapa? Bilangan 18. baca nih. Bilangan 18 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu. Bilangan salah, 16 ayat 1. Bukan 18, 16. Korah bin Nisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet. On selalu dilupakan untuk memudahkan ngafal. Saya selalu ingat dalam hati kado. Korah, Datan, kado. Saya balikan sedikit kado. Korah, Abiram, Datan, dan On. Ada on. Iya, cuma 3 ini yang di Sudah 4. sekalian. Tapi ditulis, Kalau kalau orang bahasa Ruben. Indonesia ditulis ketiganya orang Ruben. Iya, dari Ruben. Yang satu Yang satu bukan dari Ruben. Orang Advent karena seringkali sudah terbiasa baca, sudah berulang kali, sehingga seringkali bypass yang tidak biasa dibaca. Contohnya, kalau orang Advent menghafal Keluaran 20, mulainya ayat berapa? 3. Ayat 3. Lupa satu dulu. Ayat 3 sampai ayat 17 itu di luar kepala. Tanya, coba hafal ayat 1 dan 2. Padahal dalam doktrin kita ayat 1 dan 2 itu tidak boleh kita lupakan. Sebelum Tuhan menyatakan diri sebagai lawgiver, dia tunjukkan diri sebagai apa? Sebagai deliver. Jangan lupa. Implikasinya keselamatan lebih dulu, baru masuk apa? Nah, kita diselamatkan supaya menurut kepada hukum. Itu tambahan. Baik. Hari Rebo, contoh dari patient endurance. Endurance itu apa? Bertahan. Endure, bertahan dengan sabar. Yang disebut namanya siapa? Ayub. Yang jadi contoh tentang patient endurance adalah nabi-nabi di Perjanjian Lama. Kalau sudah simpulkan, ini bicara tentang apa? Satu kata. What do Job and the prophets have in common? Suffering. Apa? Suffering. Suffering. Jangan lupa kata kunci hari Rebo adalah suffering. Lalu disebut sufferingnya di sana. Jack
paragraf 1. Nabi-nabi Israel setia memberitakan firman Tuhan tanpa mengubah firman itu atau berkompromi. Orang Ibrani memuji kesetiaan para nabi kepada Tuhan dan melukiskan gambaran yang jelas. Itu apa? Hebrews tadi apa? Orang-orang Ibrani Itu bukan orang Ibrani. Suratan itu buku Ibrani maksudnya. Bukan orang Ibrani. Bukan. Surat Ibrani atau buku Ibrani Memuji kesetiaan para nabi kepada Tuhan dan melukiskan gambaran yang jelas. Mereka menutup mulut singa-singa, siapa? Daniel, memadamkan api yang dahsyat, Sadrak, Mesak, Abednego, luput dari mata pedang, Elia, Elisa, dipenjarakan Yeremia dan Mika, dilempari Sakaria dan Yoyada, digergaji Yesaya, dibunuh dengan pedang. Tentunya penderitaan Ayub juga terkenal sebagaimana kesabaran yang dicontohkan meskipun ejekan dari istrinya sendiri dan kecaman dari mereka yang datang untuk bersimpati padanya. Apakah yang membedakan tokoh-tokoh iman ini dan banyak tokoh lainnya di luar para pengikut Allah? Yakobus menyebutkan beberapa kualitas: kesabaran, ketahanan, dan di atas segalanya pengharapan dan percaya di dalam Allah. Jadi kenapa Yakobus menyebutkan tentang suffering ini? Untuk apa? Untuk mengingatkan pada kita bahwa apa yang terjadi kepada nabi-nabi zaman dulu akan terjadi kepada kita. Jadi kita harus apa? Harus siap sedia. Memang kita ambil saja Daniel. Lalu saudara ingat di televisi film dokumenter Discovery, singa itu kalau kita lihat memang mengerikan. Saya suka pikir, bagaimana perasaan Daniel waktu dia lihat ini binatang. Memang ngeri. Tapi ya, ada yang Tuhan lindungi, tapi ada juga yang Tuhan biarkan terjadi. Kita tidak tahu apa ukurannya, apa standarnya. Itu adalah rahasia semata-mata. Kalau seandainya kita di tempat mereka, apakah kita akan kuat? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tuanku Raja tidak perlu second chance. Karena Tuhan kami akan bisa melepaskan kami dari api ini. Tapi kalaupun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patuh buatan Raja. Itu statement sangat apa? Sangat berani. Dan mereka lepas dari api yang berkobar-kobar. Tapi kasihan ada juga yang dibunuh dan apa? Mati. Kita tidak mengetahui apa yang jadi ukurannya. Tapi kita tahu pelajarannya, bahwa kita harus siap sedia untuk menghadapi suffering yang akan datang kepada kita, supaya kita tetap setia. Yang terakhir untuk ini malam
ada nasihat. Nasihatnya adalah apa? Transparent as the sunlight. Apa maksudnya transparent di sini? Kalau transparan bahasa Indonesia apa maksudnya? Hah? Terang-terang. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Paragraf ketiga aja. Hari Kamis. segala sesuatu yang dilakukan orang-orang Kristen harus jelas seperti terang matahari. Kebenaran berasal dari Allah. Penipuan dan segala bentuknya yang sangat banyak berasal dari setan. Jelaslah, Kristus tidak melarang sumpah yang bersifat yudisial karena ia sendiri ketika disumpah oleh imam besar tidak menolak untuk menjawab. Bahkan ia tidak mempersalahkan prosesnya meskipun sejumlah penyimpangan terjadi dalam putusan hakim. Beberapa hal perlu diingat ketika mengatakan kebenaran. Pertama dan yang terutama, bahwa kita jarang mengetahui semua kebenaran, bahkan tentang diri kita sendiri. Jadi kita harus menjadi rendah hati. Kedua, ketika kita mengatakan kebenaran, itu harus disampaikan dengan kasih dan untuk memajukan rohani mereka yang mendengar. Jadi seringkali yang menentukan bukan cuma what we say, tapi juga adalah how we say it. Jadi bukan cuma apa yang kita katakan, bagaimana cara kita mengatakannya, itu sangat berpengaruh. In conclusion, be prepared, pakai B, for the parousia. Bersiap sedia untuk datangnya Raja di atas segala raja. Terakhir, kami hadir di Advent, ada kor menyanyi lagu yang sangat luar biasa, The Great Hallelujah. Saya hampir berdiri waktu itu karena untuk saudara-saudara ketahui, kalau lagu itu dinyanyikan kita mesti berdiri. Itu dimulai oleh seorang raja, saya lupa nama rajanya. Jadi begitu kor menyanyi, raja langsung berdiri. Orang-orang lihat satu-satu pada berdiri. Sejak itu, kalau lagu itu dinyanyikan, kali berikut kalau itu dinyanyikan lagi, saya akan berdiri. Walaupun mungkin orang bertanya-tanya kayak apa ini manusia satu berdiri, lalu kan mestinya berdiri. Jadi dalam kali kalau lagu itu dinyanyikan di mana saja, selalu berdiri. Itu menggambarkan tentang apa? Kebesaran Tuhan. Dari semua lagu-lagu rohani yang hebat, saya rasa tidak ada yang lebih hebat daripada The Great Hallelujah. Yang karang. Yang karang itu bagus, hebat. Anda yang kedua, nasihat dari
Yakobus adalah establish your heart. Walaupun banyak cemoohan, walaupun banyak ejekan, jangan goyah. Berdiri dengan teguh. Bantulah, lebih giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, the most dangerous threat came not from the enemy but from among us. Kalau bahasa sehari-hari di Indonesia, ini apa? Musuh dalam selimut. Itu adalah peribahasa kita waktu kita masih sekolah SD. Yang paling bahaya adalah musuh dalam selimut. Baik, kecuali ada pertanyaan, pelajaran kita sudah selesai.